Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita sekarang di babu azabul qabri wa syiddatihi. Jadi bab ini menerangkan masalah tentang azab kubur atau siksa kubur dan kedahsyatannya daripada siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, haddatsana Khalid bin Ibnu Mu'adz, haddatsana Husain al-Marwazi, haddatsana Abu Muawiyah ad-Dariri anil Aghmas anil Munhal bin Amr anil Bara' bin Azib qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar fantahayna ila al-qabri wa lam yanhid ba'da fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu faka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'audu yankutu bihi al-ardu, ya'ni yafuru bihi al-ardu, farafa'a ra'sahu wa qala ista'idzu billahi min azabil qabri marratain aw salasan. Bahwasanya diceritakan, ini bersumber daripada Bara' bin Azib, suatu ketika dia menceritakan bahwasanya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah daripada kaum Ansor. Kaum Ansor ini adalah kaum yang ada di Madinah yang menolong dan mau bekerja sama terhadap kaum Muhajirin yang hijrah daripada Mekah. Maka suatu saat ada salah satu sahabat Ansor yang meninggal dunia. Maka diceritakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu termasuk Bara' bin Azib, mengiringi sampai ke pekuburan. Setelah sampai ke pekuburan, maka Rasulullah SAW duduk di pekuburan, dan sahabat-sahabat ini pun duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Tapi di saat duduk itu, faka'anna ala ra'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami ini ada burung. Dan pada saat itu Rasulullah SAW pegang tongkat, ya. Tongkatnya itu ya istilahnya kayak buat digali-galikan ke bumi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat daripada kepalanya dan beliau bersabda, ista'idzu billahi min azabil qabri marrataini aw salasan. Jadi sabda Rasul, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa? Dari azab kubur. Dan itu diucapkan oleh Rasulullah SAW 2 kali atau 3 kali.
Jadi pesan kepada sahabat, berlindunglah daripada azab kubur. Kenapa? Karena azab kubur ini sesuatu yang sangat mengerikan. Coba dikubur cuma sendirian, Pak. Itu sangat mengerikan. Bahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, kalau bicara masalah neraka masih biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah mendengar pembicaraan kubur, ini mukanya merah dan menangis. Kenapa? Saat ditanya, jawabnya, kalau di neraka dirasain bareng-bareng. Tapi saat di dalam kubur itu sendirian. Ya. Kagak ada tuh yang mau nemenin. Walaupun istilahnya punya istri atau suami yang paling setia, ya, sumpahnya sehidup semati, giliran ada yang meninggal kagak ada yang nemenin. Ya. Cuman nganter doang kadang-kadang. Nah, disinilah Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya berlindunglah daripada yang namanya azab kubur. Makanya kalau keterangan di dalam kitab Al-Azkar, kalau ada orang yang meninggal dunia, maka di saat sudah dikuburkan dan para pelayat ini sudah pada pulang, maka hendaklah ada di antara keluarganya yang tinggal di atas kubur tadi dan membaca daripada ayat-ayat Al-Quran, bisa juga baca Tabarok, bisa juga Yasin, bisa doa. Kenapa? Karena pada saat itu kata Rasulullah SAW, berdoalah untuk saudaramu yang utama tasbih, kekuatan iman, ditetapkan iman. Karena pada saat itu saudara, kata Rasul, dalam keadaan cobaan berat, dalam keadaan ujiannya sangat berat, bantu dengan doa. Bacalah ayat daripada Al-Quran. Kenapa? Karena pada saat itu mengalami suatu pertanyaan, yang pertanyaan itu adalah sangat berat sekali. Kalau sampai dia nggak bisa menjawab pertanyaan, maka kubur menjadi jurang daripada jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sekarang kan jarang, Pak, seperti itu, Pak. Orang tua jadi kubur langsung pulang. Seharusnya ada anaknya apa-apa gitu kan. Jadi kalau ada ahli keluarga atau anaknya, ya di saat para pelayat udah pada pulang, masa dia kubur, dia doa kepada Allah, mohonkan ampun orang tuanya, maka malaikat ini nanya pun segan. Kenapa? Ada anaknya yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya hal yang semacam ini kalau bisa ya dilakukan, ya dilakukan untuk membantu daripada orang yang sedang meninggal dunia tadi dalam kubur menghadapi daripada yang namanya pertanyaan kubur. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi qbali minal akhirati wa qita'i minad dunya nazarat ilaihi malaikatun baydu wujuhim kasyamsi wa ma'hum kafum minal jannati wa hunutum min hunutil jannah. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, apabila seorang beriman, orang mukmin, dia menghadapi kematiannya, jadi mau menghadap akhirat, akhir daripada kehidupan dunia, di saat mau kematian jenazah atau sakaratul maut, maka pada saat itu ada malaikat yang turun kepadanya, di mana wajahnya putih bersih seperti matahari. Gantenglah malaikatnya ini. Dan malaikat tadi membawa kafan dari sorga. Lah setelah itu failisuna maddal basar, summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqulu ayyuhan nafsul mutmainnah ukhraji ila maghfiratillahi wa ridwanihi. Kemudian malaikat tadi duduk, ya duduk ini sejauh mata memandang lah. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya malaikat maut ini datang, dan malaikat maut ini duduk di samping kepalanya. Ini kalau orang beriman yang mau meninggal dunia didatangi oleh malaikat yang membawa kafan daripada sorga,
dengan wajah yang tampan sekali, sampai akhirnya datang malaikat maut, dan malaikat maut ini duduk di samping kepalanya. Ya. Apa kata malaikat maut tadi? Ayatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwanihi. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kau menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malaikatnya sopan banget, Pak. Ya, kayak ibaratnya orang dekatnya, teman dekatnya duduk di sampingnya sambil mengelus-ngelus kepalanya. Wahai jiwa yang tenang, wahai orang yang baik, udah kamu keluar aja ya. Keluar menuju pengampunan Allah, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang. Malaikat tadi ngomongnya kepada orang beriman yang mau meninggal dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju wa tasilu kama tasil qatrati minas saqa fayakhudunaha fala yad'unaha ila kaffihi tarfata ainin hatta ya'khuduha fi dzalikal kafni wal hunud. Nah, maka karena roh tadi ini diperintahkan oleh malaikat maut untuk keluar menuju pengampunan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka roh beriman tadi keluar. Ya. Keluar dengan cara apa? Dengan cara mengalir. Mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air. Ya. Mengalir dia dengan tenang. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya selesai semuanya ditaruh di suatu kafan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah roh orang beriman tadi ditaruh di kafan daripada surga, fayakhruju minha katibin nafhati miski ala wajhil ardi, maka keluarlah semerbak wangi sebagaimana wanginya minyak misik di permukaan bumi. Itu adalah roh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi matinya dengan tenang, Pak. Jadi mati dengan tenang itu orang beriman. Nah, kalau orang beriman, orang yang enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ada ceritanya, ngeri juga ceritanya. Sangat mengerikan. Tapi kalau kisah orang beriman tenang, matinya rohnya disuruh keluar dengan tenang, seperti tetesan air yang keluar, sampai akhirnya rohnya ini dibungkus atau dimasukkan ke dalam kafan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mengeluarkan bau harum, fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'im minal malaikati illa qalu ma hadhir ruhut thayyibat. Maka setelah itu malaikat ini membawa roh orang beriman tadi, dan setiap lewat di kumpulan para malaikat, maka malaikat mengatakan ma hadhir thayyibah, ini roh siapa yang baik ini. Jadi setiap malaikat yang dilewatin kumpulan malaikat itu, dia nanya ini roh siapa ini, baik banget ini roh nih. Ya. Fayaquluna ruhu fulanun fulan bi ahsani asma'ihi. Kata malaikat yang bawa roh tadi, oh ini adalah rohnya fulan bin fulan, dengan sebutan yang sangat baik sekali, dengan sebutan yang sangat sopan sekali, menjawab daripada pertanyaan malaikat, roh siapa yang sedang lewat ini. Summa yantahuna bi ila sama'i dunya fastaftihuna fi laha fayuftahu lahum fastaqbiluha wa yashi'uha min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha hatta yantahu bi ila sama'is sabi'ah. Nah, makanya malaikat tadi terus membawa roh tadi. Jadi melewati langit, minta izin kepada penjaga langit agar supaya dibukakan pintu langit, maka diizinkan. Pintu langit dibuka. Terus perjalanan demi perjalanan, dan malaikat memuji daripada nama orang beriman yang meninggal dunia tadi. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya malaikat tadi sampai membawa roh tadi, yaitu ke langit ketujuh. Setelah sampai di langit ketujuh,
fayaqulullahu ta'ala uktubu kitabahu fi ilyin wa'iduhu ilal ardi minha khalaqtukum wa fiha u'idukum wa minha ukhrijukum taratan ukhra. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, wahai malaikat, catatlah dia, catatannya di dalam ilyin yang sangat tinggi, dan kemudian kembalikan dia ke bumi, di mana tempat saya menciptakan, di mana tempat dia dikembalikan, dan di mana tempat saya mengeluarkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fata'adar ruhu fi jasadihi wa ya'tihi malakani fayaqulani lahu. Makanya setelah itu rohnya dikembalikan lagi oleh malaikat ke jasadnya. Setelah dikembalikan ke jasadnya dalam keadaan hidup kembali, maka datanglah dua malaikat yang bertanya kepadanya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan dalam kitab Taqiyul Ahbar itu bahwasanya rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sedada saja. Ada yang mengatakan semuanya. Itu. Lah kemudian datang malaikat. Malaikat yang menanya, yang memang dapat tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanyakan oleh malaikat? Yang pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan? Kalau sudah bicara masalah man rabbuka, berarti ini yang bisa jawab amalannya selama di dunia. Bagaimana keyakinan di dunia? Dia yakinnya kepada Allah apa kepada selain Allah? Dia yakinnya kepada Allah apa kepada dagangan, apa kepada kerjaan? Itu sangat berpengaruh dengan pertanyaan mungkar nakir. Makanya pada dasarnya kita hidup di dunia ini tanpa kita sadarin, kita ini sedang latihan menjawab daripada pertanyaan mungkar nakir. Di saat di dunia kita imannya lurus kepada Allah, dia mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja cuman yakin yang memberi rezeki adalah Allah. Dia dagang yakin yang memberi rezeki adalah Allah. Dia usaha yakin yang memberikan rezeki adalah Allah. Kalau ada orang yang semacam ini, saya ditanya man rabbuka, maka dengan mudah akan menjawab Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketergantungannya hanya kepada Allah. Karena kalau manusia ini ada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila datang urusan dengan Allah, datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusan lain ditinggalkan. Kenapa? Datang perintah Allah. Berarti ada ketergantungan kepada selain Allah. Dan ketergantungan itu adanya dalam hati. Bagaimana keyakinan kepada Allah? Makanya kita bisa mengoreksi daripada keyakinan kita kepada Allah saat dipanggil oleh Allah, kita lebih berat kepada panggilan Allah atau lebih berat kepada yang lain. Misalnya kita lagi dagang ini lagi ramai banget, tiba-tiba adzan berkumandang. Nah, maka pada saat itu kita berat kepada panggilan Allah apa berat kepada dagangan? Kalau kita yakinnya lurus kepada Allah, maka dagangan tinggalkan sementara. Bahkan banyak yang beli. Apa dia bilang? Saudara-saudara, ini adzan sudah berkumandang. Ini panggilan Allah. Maka saya mau sholat berjamaah dulu ke masjid. Yuk saudara-saudara kalau ikut bareng-bareng ke masjid berjamaah. Setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, baru kita lanjutkan transaksi kita. Itu kalau ada pedagang yang memang keyakinannya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pedagang tadi keyakinannya enggak lurus kepada Allah, ragu-ragu, iya enggak. Ya. Adzan berkumandang padahal pembeli sepi. Dihitung sama jarinya, ke masjid enggak, oh enggak, ya udah enggak dah. Ragu-ragu, padahal yang beli maka enggak ada.
Lah kalau ada hal yang semacam itu saudara, takut-takut besok saat ditanya man rabbuka, dia tidak bisa menjawab Rabbi Allah. Nah, makanya dari sekarang kita latihan, Pak. Ya. Bagaimanapun sibuknya kita, kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kesibukan dan nanti setelah melaksanakan perintah Allah baru sama-sama kita melaksanakan kesibukan kembali. Kenapa? Ini latihan menjawab daripada yang namanya pertanyaan kubur, ya, sebelum kita nyesal. Nah, karena kalau kita nurutin nafsu saudara, ini selamanya akan diperbudak oleh nafsu, akan ditakut-takutin. Karena nafsu ini peralat oleh setan. Terus tanamkan rasa keraguan. Oh jangan, kalau kamu nanti sholat ke masjid, bagaimana daganganmu? Kalau nanti kamu sholat, bagaimana bosmu, macam-macam. Ditanamkan keraguan-keraguan yang semacam itu, sehingga kita tidak mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengaku Allah sebagai Tuhan saya, tapi pada dasarnya masih penuh keraguan di dalam hati kita. Karena yang namanya keraguan dalam hati, Pak. Ya. Keraguan dalam hati, dan nanti dalam hati ini biasanya diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya mudah-mudahan ya kita bukan termasuk orang-orang yang di dalam keimanannya ini penuh daripada yang namanya keraguan. Mudah-mudahan kita mantap, Pak. Ya. Jadi kalau kita mantap di dunia ini, amalan kita mantap, akan dengan mudah kita menjawab Rabbi Allah, Allah sebagai Tuhan saya. Lah kalau lolos dengan pertanyaan pertama, fayakulani lahu wa ma dinuk, apa agamamu? Kalau dia orang beriman, fayaqulu dini Islam, agama saya Islam. Ya. Buktinya apa? Buktinya dalam kehidupan ini selalu melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah Islam, Pak, Islam kan pasrah. Aslama yuslimu islaman, pasrah, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita ngaku orang Islam, berarti kita pasrah. Yang namanya pasrah itu pasrah bongkoan. Tawakal kepada Allah. Artinya apa? Dalam kehidupan kita ini kita ikut apa sih maunya Allah. Itu namanya pasrah. Bukan ngeyel. Kenapa? Karena sifat ngeyel ini yang pertama kali melakukan adalah iblis laknatullah alaihi. Jadi pasrah apapun perintah Allah, apapun ketetapan daripada agama, maka sami'na wa ata'na. Jika kita mampu melakukan seperti itu, maka dengan mudah kita akan menjawab bahwasanya Islam adalah agama saya. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjawab pertanyaan daripada pertanyaan kubur itu. Fayaqulani lahu ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'isa fikum. Pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan oleh dua malaikat tadi, wahai fulan, coba apa pendapatmu, siapa laki-laki yang diutus untukmu ini? Jadi pada saat itu ditampakkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kamu kenal enggak dengan laki-laki ini? Nah, kalau kenal, maka akan mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kenal dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita kenal wajah Rasul, maka dalam kehidupan kita ini sejauh mana kita ikut Rasulullah, sejauh mana kita mengamalkan sunnah Rasul. Kenapa? Karena kita mengamalkan sunnah Rasul dalam kehidupan kita, saudara, pada dasarnya merupakan latihan menjawab daripada yang namanya pertanyaan kubur. Kapan sunnah Rasul itu harus kita lakukan? Sunnah Rasul itu, Pak, selama 24 jam. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, di situ ada sunnah Rasul. Kita mau makan ada sunnah Rasul, minum ada sunnah Rasul,
Mau tidur sunnah Rasul, dagang ada sunnah Rasul. Pendek kata, seluruh amalan 24 jam ini pada dasarnya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya tinggal ngikutin saja. Di saat kita ngikutin, maka akan dengan mudah kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah contoh yang terbaik, suri tauladan yang terbaik, dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa manusia. Kenapa diutus dari bangsa manusia? Agar supaya bisa diikutin. Kalau sampai Rasul diutus daripada bangsa malaikat, maka kan kita ada alasan, itu kan malaikat. Misalnya dari bahasa jin, itu kan jin. Dari bangsa manusia saja yang diutus, kadang-kadang kita masih penuh dengan alasan. Padahal kalau kita nggak ikut Nabi, maka kita ikut selain Nabi. Kalau ikut selain Nabi, maka di situ tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya, fayakulani lahu wa ma ilmuka. Malaikat nanya lagi, kira-kira apa pengetahuanmu? Apa ilmumu? Dari mana kau dapatkan ilmu? Fayaqulu, maka menjawab, qara'tu kitab Allah Ta'ala wa amantu bihi wa sadaqtuhu. Kalau bisa menjawab bahwasanya saya mendapatkan ilmu, saya baca kitab Allah Al-Quran, dan saya beriman kepada Al-Quran, dan saya membenarkan Al-Quran, sehingga apapun yang kata Al-Quran saya berusaha untuk mengikutinya. Kalau sudah demikian, maka fainadi munadin sadaqa abdi. Kalau sudah bisa menjawab daripada pertanyaan kubur tadi, ada penyeru yang menyeru, sadaqa abdi, benar itu hambaku. Yang jelas kalau sudah sadaqa abdi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah selanjutnya kepada malaikat? Fafrasulahu firasan minal jannah walbisuhu libasan minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah ya'tihi min riha wa tibiha wa iftahu lahu fi qabrihi maddal basarahu wa ya'tihi rajulin hasan wajhi tibur rihi fayaqulu lahu absir billadhi yassaraka hadha ya mukalladhi kunta tu'adu bih. Maka firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, bahwasanya hamparkan satu alas hamparan daripada surga, berilah dia pakaian daripada surga, bukakan pintu surga sampai akhirnya mencium daripada wanginya bau surga, dan bukakan kuburnya sejauh mata memandang. Dan pada saat itu datanglah seorang laki-laki yang berwajah tampan, kemudian yang baunya harum, kemudian disampaikan padanya, berilah kabar gembira kepada dia bahwasanya hari ini adalah hari yang dulu dijanjikan untuknya. Artinya apa? Artinya semua janji Allah Subhanahu wa taala sekarang saat dikubur itu, yaitu sudah nyata semuanya. Ya, makanya faqul lahu, saat bertanya di kubur tadi, man anta, siapa kamu? Maka fayaqulu ana amalka sholih, saya adalah amalanmu yang soleh. Ini maksudnya laki-laki yang tampan tadi datang kepadanya tadi, saat ditanya siapa kamu, saya adalah amal soleh. Makanya amal soleh ini Pak akan berwujud sebagai laki-laki yang tampan yang akan menemani. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah hatta arja ila ahli wa khadami. Maka setelah itu orang ahli kubur tadi, karena sudah selamat daripada kubur, apa permintaannya kepada Allah? Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, jadikanlah hari kiamat, datangkanlah kiamat ya Allah.
Jadi mengharap agar supaya disegerakan kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Karena kalau sudah kiamat, maka akan kembali berkumpul dengan semua keluarganya. Itulah harapan bagi orang-orang yang beriman yang meninggal dunia di alam kuburnya. Silakan Pak, boleh ada pertanyaan? Jadi ini kondisi orang beriman. Tapi kalau kondisi orang kafir ini beda lagi, Pak. Ya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan bagaimana kondisi orang kafir saat mau meninggal dunia dan juga di alam kuburnya. Makanya ini diceritakan sebelum kejadian. Rasulullah SAW sudah ditunjukkan oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kubur, bagaimana mizan, sirat, surga, neraka, semuanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada dasarnya kita semua buta akhirat. Yang melek siapa? Yang melek Rasulullah. Kita semuanya buta akhirat, yang melek Rasulullah. Makanya orang buta, Pak, kalau ingin sampai kepada tujuan, ya nuntun sama orang melek. Ya, jangan sampai ada orang buta nuntun orang buta. Jadi kan ibaratnya orang buta tuntun-tuntunan. Lah kalau ada orang buta tuntun-tuntunan, ya ini harapan besar, ada jurang, kecebur ya. Ada tembok, ditabrak dia. Kenapa? Karena buta tuntun-tuntunan. Nah itulah agar supaya kita sampai kepada tujuan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita nuntun kepada yang melek. Siapa yang melek? Yang melek adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sampai di sorga, maka kita pun sampai di sorga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.